Nah, suaranya kurang jelas, mohon maaf. Mari kita masuki Alkitab. Kitab Wahyu, pasal 16, ayat pertama. Ada kata bait suci, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci. Di pasal 4 kita melihat tahta, lalu di ayat 2 dari pasal 16 kitab Wahyu, malaikat ini menumpahkan cawan. Maaf suaranya tidak jelas. Tapi cawan ini di di cawan pertama ini, ah, Injil kekal adalah untuk takut kepada Allah, memuji Allah. Lalu ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Jadi ini ada sesuatu yang terlihat gelap juga. Dan semua yang ada di dalam, bernyawa di dalam laut itu mati. Ya, awalnya kita melihat hukuman pertama itu sepertiga dari hewan maut itu mati, tapi di sini semuanya mati. Lalu ayat 4, jadi malaikat yang ketiga, cawan yang ketiga, eh, malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa di atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman mati, hukuman ini. 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, kau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ayat 7, dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi di cawan yang ketiga, semua sungai, semua sumber air ini menjadi darah. Jadi kita bisa melihat penghakiman ini sangat menakutkan. Cawan yang keempat, malaikat yang keempat, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya atas matahari. Dan kepada diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas petaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 9 tadi. Jadi kita bisa membandingkan cawan keempat ini dengan sangkakala keempat. Ada manusia yang dihanguskan. Jadi ini pasti yang terjadi di bumi. Ayat 10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Kalian menggigit lidah kalian, mungkin waktu malam saat kalian tidur, saudara-saudara ada yang siap tidur, ada orang yang menggertakkan gigi. Mereka menggigit lidah mereka. Jadi bisa bayangkan betapa sakitnya hal itu. Jadi kita bisa melihat ketika Allah mau menghakimi itu adalah mutlak. Binatang ini sangat, kerajaan binatang ini sangat kuat, tapi sekarang menjadi gelap. Hal ini melampaui deskripsi kita dan kita tidak memiliki pengalamannya. Jadi kita hanya perlu melihat apa yang Alkitab katakan. Ayat 12, ada cawan yang keenam,
Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Bahkan sampai hari ini sungai ini jadi sungai yang besar. Lalu keringlah airnya. Ini adalah sungai yang sangat besar, tapi airnya kering. Lalu airnya kering. Apa sungai terbesar di Indonesia? Mahakam? 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 Bisa kalian bayangkan bagaimana sungai Mahakam menjadi kering? Dan sungai Efrat ini jauh lebih besar dari sungai Mahakam. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi penghakiman ini akan membawa masalah dari timur. Kita hanya bisa berkata sesuai firman Tuhan, firman ada dalam Alkitab, tidak bisa menduga-duga. Sebelum kita memasuki cawan ketujuh, sekali lagi, di sini ada sisipan. Jika kalian ingat, di antara materai ke-6 dan materai ke-7 ada sisipan. Lalu di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 ada sisipan, juga di cawan ke-6 dan ke-7 juga ada sisipan. Kita harus melihat pewahyuan ini dengan sangat jelas. Kemudian pasal 16 ayat 13 Wahyu, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar, jadi keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Ingat nabi palsu, lalu juga keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Tiga roh ini adalah Satan, Antikras, Antikristus. Juga nabi palsu ini menjadi uh, three in one, tiga dalam satu. Tapi ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi ini ada satu sisipan antara cawan ke-6 dengan cawan ke-7. Ayat 14, itulah roh-roh Satan. Jadi kalian punya Roh Kudus, kalian punya roh pemberi hayat. Di sini ada roh-roh Satan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Itu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi uh, mereka ini mengumpulkan kekuatan untuk melawan Allah. Ayat ini mengacu kepada Armageddon. Juga mengacu kepada kilang penggilingan anggur milik Allah. Seperti pada pasal 4, pasal 8 juga 20. Biarkan saya menyelesaikan ya. Lalu ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saya sudah memperlihatkan petanya kepada kalian. Di ayat 15 Tuhan memberikan satu peringatan. Peringatan bagaimana dia datang seperti pencuri. Juga perlu ada orang yang memperhatikan pakaiannya supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Uh, uh, Pakaian ini mengacu kepada kelakuan kita, tingkah laku kita. Uh, Kita perlu mengetahui bahwa hari ini masih ada orang Kristen di bumi. Tiga mendekati 3,5 tahun ini tetap ada orang Kristen, dan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus berjaga-jaga. Jadi di sini kita bisa melihat tentang pengangkatan. Siapa yang
eh, bersekutu dengan saya belakangan ini, saya lupa. Saya pikir ketika sarapan berkata tentang seorang yang hanya percaya ada satu kali pengangkatan. Dia juga bertanya apa gunanya itu. Jadi dengan cepat ada pengangkatan lebih dari satu kali. Di pasal 12 ingat ada pengangkatan anak manusia. Di pasal 14 ada 144 ribu buah sulung. Lalu di pasal 16 Tuhan memberikan janji kepada gereja di Philadelphia. Berarti mereka ini tidak akan masuk ke dalam kesusahan besar. Apa ini pengangkatan? Jadi kalian harus tahu karakter dari gereja di Philadelphia. Kekuatannya tidak seberapa memegang namanya dan memegang firmannya. Apakah firman Tuhan masih menjadi mustika bagi kita? Pasal 11 ayat 12 menceritakan kepada kita catatan lain tentang pengangkatan, saksi-saksi. Bagaimana bisa kita mengatakan hanya ada satu kali pengangkatan? Eh, Banyak orang beropini, tapi kita kembali apa yang Alkitab katakan. Lalu kita masuk ke ayat 17 dari pasal 16 kitab Wahyu. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring. Kata itu katanya sudah terlaksana. Jadi ada peringatan untuk Armageddon, juga peringatan pada umat kaum beriman. Di sini ada cawan yang ketujuh. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring. Dari tahta itu katanya sudah terlaksana. Jadi di sini sekali lagi menyebutkan tahta itu. Ada dua kali kata tahta. Pertama di 11 pasal 11 ayat 19, lalu pasal 16 ayat 17. Ada kata tahta itu. Mohon maaf, bait suci. Bait suci ini adalah tempat kediaman Allah, juga pusat dari administrasi Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah ini adalah pemerintahan tertinggi di alam semesta yang membawa penghakiman. Ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatlah gempa bumi itu. Jadi gempa bumi hebat ini terjadi. Kita pernah lihat gempa bumi, tapi yang ini lebih besar. Ini sangat serius. Lalu masuk ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi sekarang di sini ayat 19 ini ada kota besar. Kota besar ini mengacu kepada Yerusalem. Jadi di sini juga ada Babel besar yang mengacu pada kota Babel secara material. Uh, ini mengacu kepada uh, kota Babel ada dua, ada di pasal 17 juga pasal 18. Ada pasal 17 tentang uh, religius, tentang keagamaan, dan pasal 18 materialistik.
lalu semua pulau hilang lenyap. Kalian punya banyak pulau di Indonesia. Bagaimana jika semua pulau itu hilang? Sesungguhnya saat itu terjadi saya tidak ingin ada di bumi dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 20. Jadi bagaimana bisa semua hilang, tenggelam? Saya tidak melihat ada gunung-gunung di sekitar Surabaya, tapi kalau ke Tretes ada gunung-gunung. Jadi bisa kalian bayangkan gunung-gunung itu menghilang, ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon, seberat 100 pon. Jadi 100 pon ini kurang lebih 3 34 kilogram. Dan batu es ini jatuh ke bumi, beratnya 34 kilogram. Kalian belajar fisika, kalian lebih mengerti daripada saya. Jadi bisa bayangkan es sebesar dan seberat 34 kilogram jatuh. Inilah penghakiman Allah. Jadi satu hal lagi, sebagai orang Kristen kita tidak hanya melihat gempa bumi sebagai satu-satunya bencana alam. Siapa yang menceritakan kepada saya tempat asalnya itu selalu ada gempa bumi? Ya, di Lombok ya. Ya, kamu menceritakan di Lombok selalu ada gempa bumi. Jadi ketika ada gempa bumi itu bukan satu-satunya bencana alam. Kita harus belajar dari Abraham, tinggal di dalam kemah. Jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Bisa kalian bayangkan, sekalipun Allah telah menghakimi, manusia ini tidak bertobat. Saat kita didisiplinkan, kita seharusnya bertobat. Kita harus belajar berpaling kepada Allah. Lalu kita masuk Pasal 17, pasal 17 ini bicara mengenai Babel besar dan kebinasaannya. Pasal 17, 1 sampai 18 berbicara mengenai aspek agamawi dari Babel besar. Ingat, pasal 16 tentang yang material dari Babel besar. Anda bisa Allah menghabiskan 2 pasal untuk mengungkapkan mengenai Babel besar ini. Sekarang 1 ayat 1, pasal 17 ayat 1, lalu datanglah salah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Perempuan di sini, pelacur besar di sini adalah mengenai gereja Katolik Roma. Ini adalah Roma Katolik. Kata banyak tempat yang banyak air itu adalah mengenai banyak suku dan juga negara, bangsa. Roma Katolik ini sangat bangga. Mereka ini sangat bangga karena mereka punya populasi yang banyak di dunia ini, yaitu Roma Katolik. Mereka mereka ini punya 1/4 dari populasi dunia. Anda percaya atau tidak percaya, Anda Katolik sama seperti Muslim. Kita perlu mempresentasikan kebenaran. Dan di sini Anda punya kata pelacur besar. Ini perkataan yang keras ya.
perbuatan pelacur besar ini dengan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni di bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mereka mabuk karena anggur. Apa itu anggur? Adalah mengacu doktrin-doktrin bidah. Bagaimana Anda tahu? Ayat yang kedua, dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Karena Gereja Roma Katolik ini sangat bisa mempengaruhi. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Pasal 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Tidak, jangan berteriak-teriak di sini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang tertulis dengan nama hujat. Binatang itu punya 7 kepala dengan 10 tanduk. Jadi di sini untuk bisa mengenal dan juga membedakan gereja Roma Katolik kita perlu di dalam roh. Anda perlu di dalam roh, Anda harus di padang gurun. Apa itu padang gurun? Apakah pemahaman Anda mengenai padang gurun? Artinya tidak ada apapun di sana. Itu tidak seperti dunia yang sangat menarik, penuh dengan hal-hal yang menarik, tapi di padang gurun ini tidak ada apa-apa, gersang. Anda harus di dalam roh, Anda juga harus dibawa ke padang gurun. Orang yang duniawi tidak bisa melihat visi. Anda bicara sampai Anda itu berubah muka jadi biru, mereka juga tidak akan tahu. Kalau Anda masih ingat ayat pasal 13, ayat 13, Ibrani 13, 13. Ibrani 13, 13. Karena itu marilah kita pergi di luar perkemahan, menanggung kehinaannya. Apa artinya di luar perkemahan? Artinya di luar dari agama. Kalau Anda mau melihat visi, harus di luar agama, jangan di dalamnya. Keluarlah. Ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan Alkitab. Dan ayat yang ketiga lagi, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu ada 7 kepala dan 10 tanduk. Di ayat ini bicara mengenai ada merah ungu. Anda tahu bahwa Kardinal Katolik ini punya warna jubah seperti ini ya. Minta tolong tim Zoom tunjukkan kepada kita pakaian dari kardinal yang minta tolong eh, ya. Minta tolong info ke saudara Paul Ek, kirim ke saudara Ezekiel. Siapapun minta tolong ke saudara Paul Ek. Oh, yang masalah. Di Vatikan kita bisa melihat banyak pakaian yang demikian.
Vatikan ini adalah tanah dari, jangan ketawa, ini benar. Apakah tempat itu kudus? Ya, Anda ditipu. Itu sangat satanik. Kita ke ayat yang keempat. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi. Nah, ungu adalah percampuran antara biru dan apa? Dan warna apa? Merah kan ya? Nah, merah ini campuran ya. Itu antara bumi dan juga bumi. Anda lihat di gereja Katolik Roma itu banyak hal-hal yang dalam tanda kutip surgawi, tetapi itu percampuran. Kita lanjutkan. Dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Perempuan ini juga punya emas, punya permata dan mutiara. Di gereja Katolik Roma itu ada sesuatu yang rohani. Tetapi masalahnya mereka itu bercampur dan mereka ini harusnya ya emas, permata, mutiara dan emas ini harusnya menyusun di Yerusalem baru, tetapi mereka tercampur di gereja Katolik Roma. Pasal 13 ayat 33. Matius pasal 13 ayat 33. Hal kerajaan surga seumpama ragi diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam. Pasal ini, ayat ini adalah nubuat Tuhan mengenai mengenai bahkan ya. Anda perlu lihat. Ada salah satu kepercayaan paganisme. Ada berhala di mana-mana. Ini ada di dalam Keluaran pasal 20. Sekarang, bagaimana ragi ini sangat jahat? Mari kita baca ke Imamat. Imamat. Imamat pasal 2 ayat yang kelima. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah ia dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Tidak beragi. Ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Jangan. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar suatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ketika Anda dalam perjanjian lama tahu mengapa, ketika Anda sampai perjanjian baru, Anda tahu juga ini mengapa. Nah, ragi ini ditambahkan banyak ke dalam yang dikatakan gereja. Kita balik lagi ke Wahyu pasal 17 ayat 4. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Emas adalah sifat Allah, lambang dari sifat Allah. Ini dibentuk sebagai cawan, penuh dengan segala kekejian, mengacu kepada berhala dan kenajisan percabulan. Jadi kita bisa melihat di sini, yaitu penuh dengan
berhala, penuh dengan kekejian, kenajisan. Nah, di sana juga dikatakan sembahlah aku. Percayakan atas hal ini adalah pencampuran. Kita ke Ulangan pasal 7. Kitab ini adalah kesimpulan dari Perjanjian Lama. 7:25. Ulangan, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Alkitab itu benar kan? Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, yaitu berhala, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ini adalah hal yang harus dimusnahkan, jangan dibawa. Ketika sesuatu itu dibandingkan dengan Alkitab, Anda harusnya menjadi orang yang ayo. Wahyu pasal 17 ayat 5 sekarang. Pada dahinya tertulis nama, harusnya tulisan kapital ya, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian di bumi. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Apa itu artinya? Racun dari gereja Katolik Roma itu sudah masuk ke denominasi-denominasi. Anda mungkin bertanya, kenapa? Bagaimana Anda tahu? Nah, salah satunya adalah mereka ini sangat ingin merayakan Natal. Ada tepung halus yang harusnya menjadi makanan dari Tuhan ya, ini percampuran antara manusia dan juga keilahian. Tapi di Natal, perayaan Natal tidak demikian. Di Eropa itu malam Natal malah banyak kecelakaan, kekacauan, pembunuhan. Apakah ini penyembahan kepada Allah? Apakah ini di dalam roh? Yang lain ya, denominasi ini. Oh, Paskah. Bagaimana Paskah ini bisa ada mengenai coklat dan juga kelinci? Kebangkitan adalah tepung halus, makanan. Anda bisa makan. Tapi Paskah ini adalah ragi. Juga di antara mereka ada tingkat yang berbeda. Ada kardinal dan bla bla bla. Kita jangan seperti itu. Kita semua adalah saudara-saudara. Bagaimana Anda bisa tahu? Mari kita baca Yohanes. Saya mau bantu Anda untuk menghemat waktu. Anda coba yang terbaik ya. Saya juga habiskan waktu untuk belajar ya. Yohanes 20:17. Kata Yesus, janganlah engkau megang aku, sebab aku belum pergi kepada apa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Inilah ungkapan bahasa Inggris my di situ ya. Kataku kapital K. Ada mengenai gereja-Anglikan, gereja-gereja di Inggris. Anda bisa lihat bagaimana betapa beracunnya itu. Lalu Anda bertanya, apakah ada orang-orang yang rohani di Gereja Katolik Roma? Yang pertama adalah siapa itu?
Fenelon. Ini adalah bapak orang Katolik. Yang lainnya adalah Gayon. Ini saudari Gayon. Ini adalah orang-orang dalam kaum mistik. Itu mengenai orang-orang yang sangat menghargai hubungan antara Allah dengan dirinya. Nah, Anda bisa lihat ya warnanya itu. Gayon, dia itu datang eh, ke patung Maria dan memberinya makan. Apakah dia orang yang rohani? Tapi ya dia juga sudah teracuni. Kita perlu, Anda bisa lihat ya warnanya tadi sama warnanya dengan pasal 12 ya. Komunis Cina juga ya. Maaf. Pasal 17, pasal 17 ayat. Nah, sudah cukup ya. Hanya untuk membuat Anda tahu ya. Jangan ada di sini. Ayat 6, aku melihat perempuan itu. Jadi pasal ini ayat 1 sampai 18 mengungkapkan tentang perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Tidak mabuk dengan anggur, tapi mabuk, mabuk ya, Bu. Oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ini menceritakan kepada kita bahwa mereka tidak membunuh orang Kristen secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui pemerintahan Roma. Faktanya, mereka itu membunuh lebih banyak daripada pemerintahan Roma itu sendiri. Sisanya Anda bisa tanya ke saudara Fiti. Ayat 7, lalu kata malaikat itu kepadaku, maka engkau heran. Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memukulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Mari kita lihat perempuan ini di gambar ya. Ada ada 7 ini ya, gambarnya ada 7 kepala, 10 tanduk, lalu ada cawan emas. Ini hanya untuk memberikan kita gambaran ya, bukan gambaran aslinya. Bagaimana 7 kepala ini punya 10? Harusnya kan ada 14 tanduk ya. Apakah kita membuat kesalahan? Ya, karena ini adalah tanda-tanda. Anda bisa dapatkan? Oke, kita tidak butuhkan lagi ini ya. Kita balik lagi. Ayat 7. Perempuan ini, dengan binatang itu jadi satu. Ini adalah kekuatan politik dan juga gabungan dengan agama. Nah, Anda tahu kan ya sejarahnya di Eropa, nah, yang meletakkan mahkota itu kepada raja siapa? Paus. Ya, Napoleon contohnya ya. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu pernah ada, namun tidak ada lagi.
Binatang yang telah kau lihat itu pernah ada namun tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Saya mau habiskan beberapa waktu. Binatang ini adalah salah satu dari Kaisar Roma. Yohanes menulis kitab ini pernah ada, ini mengacu kepada ketika Yohanes menulis kitab ini, kitab Wahyu di eh, tahun 90 sebelum Masehi ada di sana. Eh, tahun 90 Masehi ya di sana. Tapi dia katakan tidak ada lagi. Pernah ada, namun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu ini, kaisar ini sudah mati. Tapi kaisar ini akan bangkit lagi. Bangkit dari jurang maut. Apakah artinya dikatakan bahwa kaisar ini ketika mati, rohnya itu ditangkap oleh Satan dan juga tetap ada di dalam alam maut. Anda bisa cek itu di pelajaran hayat ya. Ini berbeda. Ini berbeda dengan yang ada di Lukas pasal 16 mengenai arwah orang mati yang disimpan. Kita hanya menerima apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita tidak bisa menerima hal yang lain. Kita hanya menerima Alkitab sama-sama. Ayat yang ke-9. Oh, maaf ya, ayat 8. Mereka yang tinggal di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, bukan heran. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu pernah ada, namun tidak ada lagi. Orang Mungkin orang luar sana tidak akan terheran-heran, tapi orang Kristen akan tahu karena ini tertulis dalam Alkitab. Kesembilan, yang penting ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu, nah, lihat tadi ya, kepala binatang itu, ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Apa ini artinya? 7 gunung sama dengan ketujuh kepala, sama dengan 7 kaisar. Ketika ketika masa Yohanes ada 12 kaisar, tetapi yang ditulis Yohanes hanya 7. Kota yang ada 7 gunung ini adalah kota Roma. Kota Roma itu dibangun di atas 7 gunung. Anda lihat sendiri ya, ada gambarnya. Anda bisa lihat berapa banyak bukitnya itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang Anda tidak bisa. Pada masa ini Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bukit-bukit itu ya, gunung itu. Tetapi pada waktu itu ada. Di situ ada Sungai Tiber, ada Pulau Tiber. Ada di pelajaran sejarah harusnya ya. Ini sangat dekat politik dan juga agama bersama-sama. Kita tidak. Kita gereja. Di sini untuk tubuh Kristus. Anda bisa mengikuti saya? Anda bisa dapatkan kesannya? Itu kota yang ada di atas 7 gunung. Ayat 10. Ketujuhnya adalah 7 raja. Raja di sini adalah 7 kaisar.
dari Kaisaran Romawi. Pada waktu itu ada 12, tapi Alkitab hanya sebutkan 7. 5 kaisar yang pertama sudah jatuh. Lalu satu sudah dibunuh. Lalu yang satu lagi belum datang. Pada waktu itu dia hanya bertahan sebentar. Pada waktu itu ada 12 kaisar, tetapi di kitab Wahyu hanya ada 7. Jelas. Baik. Ayat 10 ada 7 raja yang jatuh, artinya sudah mati. Di antara 7, 5 itu sudah mati. Lalu apalagi? Ada satu. Yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dari 5, ada 7, ada 6. Anda harus lihat ini ya, 5, 6, 7, 8. Anda bisa ikuti. Coba sebaik-baiknya ya. Anda perlu hikmat untuk mengerti perkataan jatuh di sini. Ini artinya mati dengan cara yang sangat buruk. Ketika kaisar ketika mati pada waktu, kalau nggak dibunuh, ya mereka itu bunuh diri karena mereka ya, tidak hidup dengan damai pada waktu itu. Ayat 10 lagi, siapakah kaisar yang pada waktu Yohanes ini menulis kitab Wahyu? Namanya adalah Domitian. Kaisar Domitian. Inilah namanya. Baik, makanya dia katakan satu ada, lalu yang lain belum datang. Yang ketujuh itu tidak ada di catatan ini, tapi saya temukan ya di dalam sejarah bahwa nama kaisar yang ketujuh ini adalah Nerva di dalam sejarah, di sejarah. Itu sekitar tahun 96 sampai 98. Di orang ini hidup Domitian ini memerintah dari tahun 81 sampai 96. Jadi setelah ini Domitian ini meninggal, lalu ada Kaisar Nerva, tapi sangat singkat ya. Oke, ya, kalau Anda dapatkan ya Anda bisa dapatkan, kalau tidak enggak. Kita ke ayat 11. Binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia sendiri. Binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Termasuk satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasan. Artinya yang nomor 8, artinya dia ini adalah yang dari ini, ya, Nerva. Bagaimana terjadi? Saya nggak tahu. Semua ini menurut Alkitab,
binatang yang ada di ayat 11 ini adalah yang ke-8, tapi di saat yang sama juga dia ini adalah yang ke-7. Bisa apa Anda bagai saja? Waktu saya sangat terbatas. Anda tulis dulu, nanti kalau ada kesempatan bertanya ketika persekutuan makan, Anda bisa tanyakan, apakah ada yang terlewat ya? Oke, saya tidak lewatkan apapun sekarang. Kita balik lagi ke ayat 11. Binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah yang ke-8. Termasuk satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kebinasaan. Sekarang, ketika kaisar nomor 7 ini dibunuh, dia ketika dia memerintah sangat singkat dan dia akan dibunuh. Jadi lalu ada pertanyaan, dari mana Anda bisa dapatkan ini? Kita baca pasal 13, Wahyu pasal 13 ayat 3. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala. Ini 7 kepala ya, bukan 12. Ini mengajak kepada 7 kaisar. Wahyu hanya mengatakan mengenai 7. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Dia mati tapi dipulihkan. Ini bukan berarti kebangkitan loh ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Ada suka mukjizat, antikristus itu akan dibunuh. Tapi dia akan dibangunkan kembali. Ketika dia dibangunkan kembali, roh dari yang kelima, Kaisar Nero, itu akan keluar dari alam maut. Di Kaisar nomor 7 yang sudah mati ini akan menjadi nomor yang ke-8. Apakah oke? Ya, baik ya. Jadi, roh dari Nero akan masuk ke dalam tubuh ke Kaisar nomor 7, Nerva. Lalu Nerva ini akan menjadi Kaisar nomor 8. Inilah Alkitab. Satu sisi, binatang itu adalah binatang yang ke-8 itu juga ada 8 binatang yang ke-7. Di Mandarin ada istilah itu. Apa itu? Ada ini ya. Apa ini ya? Tahu saya. Oh, oke, ya sudah dapatkan ya itu tadi. Apakah artinya? Anda bisa ikuti saya? Ketika baca ini saya tidak enggak nyaman karena ini sangat sangat satanik ya. Kita balik lagi ke pasal 17 ayat 11. 17 ayat 11. Binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, dia sendiri adalah raja ke-8. Baik. Termasuk dari satu dari ke-7 itu. Nero yang kelima, rohnya ini masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh kaisar yang ke-7 yaitu Nerva, lalu menjadi yang ke-8. Oke ya. Baik.
Mari kita ke tapi dia apa artinya? Antikristus akan masuk ke Nero, lalu dia akan menjadi kaisar yang ke-8. Oke, apa ya? Anda perlu tahu satu hal. Antikristus itu bukan manusia yang normal. Itu bukan manusia yang normal. Dia akan dilemparkan di dalam neraka. Karena di pasal 17 kita disebutkan bahwa binatang itu akan masuk ke dalam kebinasaan. Anda perlu mendampingkan Wahyu pasal 13 dan 17 bersama-sama. Baik, kita ke 12. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. 10 tanduk dan 10 raja yang mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa. Sangat cepat. Menerima kuasa itu 1 jam lalu hilang. Kenapa bisa? Ya, jangan katakan tidak, karena Alkitab katakan itu ya. Pasal 17, ayat 16. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan hatinya dan membakarnya dengan api. Jadi di sini pelacur itu di tangan binatang itu, Gereja Katolik Romawi sangat berkuasa. Tapi situasinya akan terbalik. Ketika raja itu tidak menyukai dia, lalu membakar dan memakannya. Inilah Alkitab. Gereja Katolik Roma akan dihakimi oleh Antikristus. Ketika Anda pulang, keluarga Anda adalah Gereja Katolik Roma, baca ini dengan mereka. Kita masuk ke 18. 18. Berbicara tentang kejatuhan Babel, tapi dari sisi material. Ayat pasal 17 tentang keagamawian, di pasal 18 ini perkara material dari kota Babel. Kita sedang membahas tahta putih. Tahta putih yang muncul setelah kerajaan 1000 tahun. Kita baca pasal 18 ayat 1 dari kitab Wahyu. Kemudian, daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wow. Jadi siapa yang dapat melakukan hal itu? Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dia tidak berkata, jatuh. Tapi hanya 2 kali. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Jadi kalian pikir Roma Katolik ini sangat bersih? Ini adalah tempat dari roh-roh jahat dan tempat tersembunyi semua roh najis dan tempat tersembunyi segala burung yang najis. Kita harus memahami dari Matius pasal 13. Ketika ada perumpamaan penabur, ada benih yang di luar. Siapa yang mengambil benih ini? Burung-burung. Jadi kita semua perlu berdoa. Karena mungkin kita sudah ada dalam hidup gereja untuk 10 sampai beberapa tahun, tapi setelah kita banyak baca Alkitab juga tidak ngerti apa-apa. Biarkan saya menyelesaikan ya. Ayat 3.
Pasal 18 ayat 3, karena semua bangsa minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja telah buat cabul dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kenapa di sini kalian bisa mengerti bagaimana ini mengacu kepada aspek material dari kota Babel? Apa aspek materialnya? Mencari keuntungan. Dia mau mendapatkan uang kita. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Oleh apa? Oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu. Lihat ayatnya. Pergilah kamu hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya. Ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi kita bisa melihat Kristus ini datang untuk menghakimi, untuk dia juga menerangi bumi. Bagaimana hal ini mungkin? Hal ini menjadi mungkin karena doa dari kaum beriman. Saya ingin kalian ketika membaca hal ini lagi bisa berkesan. Jangan meremehkan doa-doa gereja. Tapi ingat, ketika Tuhan datang, kita memang tidak perlu berdoa. Tapi hari ini kita sangat perlu berdoa. Jadi di sini pasti adalah Kristus yang datang sebagai malaikat di ayat 1 dari pasal 18. Kita baca pasal 10 kitab Wahyu ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat, kapital malaikatnya dalam huruf kapital, kuat turun dari surga, berselubungkan awan-awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi di sini saya lihat Allah itu datang untuk mendapatkan semuanya dan menghakimi. Dan uh, malaikat ini mengacu kepada dirinya sendiri. Kita kembali ke pasal 18 ya. Cobalah yang terbaik untuk mengerti. Ada pembuktian lain bagaimana ini aspek material kota Babel. Ada kata lain yaitu uh, hawa nafsunya, kemewahannya. Bagaimana mengatakannya ya? Sebagai contoh, ini ada satu brand yang sangat terkenal, LV. Semua orang sangat menginginkan hal ini. Apakah ini sangat mahal? Mulai ada barang palsunya. Di mana Chinatown Jakarta? Chinatown, ya, Chinatown di Jakarta, daerah apa namanya? Grogol, Grogol, Glodok. Chinatown di Jakarta. Oh, Pancoran. Ya, Pancoran. Saya pikir kalau di Surabaya itu Pasar Atom. Banyak barang palsu dari brand ini. Ya, tapi walaupun palsu banyak yang mau. Kenapa? Karena ini barang mewah. Walaupun barang palsunya ya masih bagus. Kita harus diselamatkan. Oke, kita kembali lagi. Pasal 18 ayat 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, celaka, celaka. Dua kali ya. Engkau, hai kota yang besar. Apa itu? Kota Babel. Hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam, sangat cepat, 1 jam, 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu.
sangat, sekalipun sangat kuat, sangat besar, saat Tuhan menghakimi selesai. Bagaimana kita tahu ayat 11, 18 ayat 11, pedagang-pedagang di bumi nangis dan berkabut. Ini ilegal. Setiap bencana, ya, ayat 13 dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Saya mau kalian melihat satu ekspresi di sini di akhir ayat 13, nyawa manusia. Kalian sampai menjual nyawa kalian sendiri. Saat lulus dari universitas, kalian harus tulis CV untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kalian harus belajar menjual diri kalian sendiri. Saya sangat tersinggung. Kenapa saya harus menjual diri saya? Tapi ya ini kenyataannya. Kita seperti merchandise. Kita butuh belas kasih ya Tuhan. Jadi sekalipun kita bukan bagian dari Roma Katolik, tapi caranya masih ada dalam kehidupan kita. Apakah kalian percaya kalau penjualan manusia itu, perdagangan manusia adalah bagian dari Roma Katolik? Kalian sebaiknya membaca Alkitab. Alkitab tidak pernah berbohong. Ya, sekarang pasal 18 ini penghakiman kepada kota Babel besar dalam perkara material. Kita masuki pasal 19. Tentu saja ada puji-pujian di surga. Pasal 19. Pasal 19 adalah hal yang sangat indah. Apa itu? Pernikahan anak domba. Pasal 19 ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya. Semuanya berkata haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Sebab benar dan adil, ayat 2, segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Ingat dua aspek dari kota Babel, material dan keagamian, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi setiap kematian dari orang Kristen itu terhitung. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. 4, dan ke-24 tua-tua. Ada ke-24 tua-tua lagi. Ini bukan penatua-penatua dari gereja, tapi malaikat. Dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. 5, maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita. Hai kamu semua hambanya. Semua full timer. Kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gunung yang hebat, katanya haleluya. Saya yakin kata haleluya ini saat diucapkan saat itu sangat menakjubkan. Banyak yang berseru haleluya. Sangat baik punya pertemuan seperti itu ya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi pasal 19 ini adalah satu pujian dari seluruh makhluk hidup, malaikat dan sebagainya.
Pertama ada Babel besar yang dihakimi dan mempelai perempuannya sudah siap. Amin. Ini sangat indah, sangat bagus. Uh, ayat 7, kita masih punya 2 menit ya, tahan ya. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kalau kalian mau masuk berbagian pada pernikahan ini harus pakai kain lenan yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi 19 ayat 8 adalah lambangan kain lenan ini ada benaran, perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi kita mengenal untuk menikmati, mengalami Kristus dan mengekspresikan Kristus. Kalian harus memahami ayat 8 dari pasal 19 ini. Untuk bisa mendapatkan satu hal, yaitu kain lenan. Kain lenan ini adalah syarat untuk masuk berbagian dalam perkawinan anak domba. Kain lenan, perbuatan-perbuatan baik ini katanya jamak. Ini dari kehidupan batini kita. Jadi untuk berbagian dalam pernikahan kita harus mempersiapkan pakaian pernikahan. Kita baca Matius pasal 22. Kita selesaikan dulu ya. Saya lihat kalian sudah sangat mengantuk. Pasal 22 ayat 12. Untuk referensi kalian. Ingat, kita pahami adalah kesimpulan dari perjanjian baru. Pasal 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Oke, tapi orang itu diam saja. Jadi kalian mau masuk pesta pernikahan harus mempersiapkan diri kalian. Kalian harus mempersiapkan pakaian pesta. Atau tidak kalian masuk ke dalam masalah yang besar. Kita selesai di sini ya. Tolong doa berdoa dua.